Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Pengkhotbah 12, ayat yang pertama dan ayat yang ke-6. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum rantai perak diputuskan, dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Mengingat pencipta. Kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo dengan bahasa puisi yang sangat indah. Salomo adalah raja yang besar. Salomo adalah raja yang memiliki segala sesuatu. Salomo adalah raja yang sangat dipuja-puji oleh seluruh orang-orang Israel. Tetapi ketika masa tua, Salomo menyadari bahwa semua itu sia-sia, semua itu tidak berguna. Karena itu, Salomo memberi peringatan kepadamu dan juga kepadaku. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, sebelum rantai perak diputuskan, sebelum pelita emas dipecahkan, sebelum timba dipecahkan dekat mata air, dan roda timba dirusak di atas sumur. Saudara-saudara, perhatikan kata yang digunakan. Dipecahkan, dirusakkan, dihancurkan. Berarti saudara, ada yang pasif, tetapi ada yang aktif. Dan memang benar saudara, semua kita manusia, satu hari nanti, kehidupan kita akan diakhiri oleh tangan yang maha kuasa. Pelita emas yang dipecahkan, rantai perak yang diputuskan. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, setenar apapun kita, seterkenal apapun kita, satu hari kelak, Sang Pencipta akan mengakhiri semuanya itu. Roda timba yang dirusakkan di atas sumur, tempayan yang dipecahkan dekat mata air. Ini berarti tidak ada lagi aktivitas menimba, tidak ada lagi produktivitas. Dan memang saudara, satu hari kelak ketika kita tua, segala produktivitas kita akan berhenti. Dan saudara-saudara, ketika Tuhan mengakhiri hidup kita, di tangan Tuhan yang perkasa, Tuhan mengakhiri hidup kita, hidupmu dan hidupku. Maka pada saat itu yang tersisa hanyalah dua golongan orang. Orang yang tidak mengingat pencipta pada masa mudanya. Dikatakan oleh Salomo, nikmatilah masa mudamu, nikmatilah keliaran. Tetapi oleh karena semua ini, engkau akan dibawa ke pengadilan. Orang-orang seperti ini, yang tidak peduli dengan perintah Tuhan, tidak peduli dengan hukum-hukum Tuhan, tidak peduli dengan mata awas Tuhan. Satu hari kelak, ketika mereka mati dan mereka berdiri di hadapan Tuhan, selama ini mereka menganggap bahwa Allah itu adalah dongeng primitif dari orang-orang Yahudi. Tetapi ketika mereka berdiri di hadapan Tuhan, di saat seperti itulah mereka baru menyadari bahwa Allah real bagi mereka. Di saat seperti itu mereka akan berteriak-teriak, Tuhan ampuni kami, Tuhan kasihi kami. Tapi Tuhan tidak peduli. Apakah Tuhan berubah? Tidak. Tuhan tidak berubah. Waktu yang berubah, waktu yang telah habis. Ini bukan waktu untuk mengasihi, ini bukan waktu untuk menyelamatkan, ini waktu untuk menghakimi. Lalu saudara, apakah orang-orang yang mengingat Tuhan, mengingat pencipta pada masa muda, mereka tidak akan mengalami kesakitan pada masa tua, tidak akan mengalami kematian? Tidak saudara, mereka juga akan mengalami kematian. Mereka akan mengalami sakit, penyakit, dan penderitaan. Tetapi berbeda dengan orang yang tidak mengingat Tuhan, orang yang mengingat pencipta pada masa muda, ketika tua, dia mengalami segala penderitaan. Dia akan menerima semua itu dengan penuh rasa syukur. Ini juga yang dialami oleh Paulus, seperti yang dia katakan dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Orang-orang yang mengingat Tuhan pada masa muda, mereka bukan orang-orang suci, mereka bukan orang-orang baik, mereka juga adalah orang-orang berdosa, sama seperti engkau dan aku. Tetapi saudara, orang-orang ini, mereka selalu datang pada Tuhan dengan hati yang hancur, memohon ampun, pengampunan atas dosa-dosa mereka. Saudaraku, orang tuaku, temanku, anak-anakku, pagi ini, jangan skip video ini sebelum engkau bertobat. Jangan abaikan video ini sebelum engkau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu, sebelum mendekat hari-hari yang malam, sebelum rantai perak diputuskan, sebelum pelita emas dipecahkan,
dan sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman pagi hari ini. Kami belajar dari kitab puisi yang ditulis oleh Salomo. Salomo memberi peringatan kepada kami bagaimana agar ketika kami di masa muda, kami selalu mengingat Engkau, mengingat pencipta kami. Agar ketika masa tua, ketika sakit, penyakit, dan kematian itu datang, kami menerimanya dengan penuh rasa syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.